Assalamualaikum, halo semuanya. Semoga dilancarkan rezekinya dan sehat selalu. Di sebuah kota yang ramai di Baghdad, hiduplah seorang pria cerdik dan jenaka bernama Abu Nawas. Ia dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa dan kemampuannya untuk keluar dari situasi sulit dengan cara yang tak terduga. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa bosan dan memanggil Abu Nawas untuk menghiburnya. Abu Nawas, kata Raja, aku ingin kau menceritakan sebuah kisah yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Kisah yang akan membuatku terkejut dan terhibur. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Baiklah, Paduka, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang petani miskin yang menemukan sebuah telur emas di ladangnya. Raja Harun al-Rashid tertarik dan meminta Abu Nawas untuk melanjutkan ceritanya. Petani itu sangat gembira dengan penemuan itu, lanjut Abu Nawas. Dia membawa telur emas itu ke pasar dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Dengan uang itu, dia membeli tanah yang luas dan membangun rumah yang mewah. Lalu, apa yang terjadi? Tanya Raja, penasaran. Petani itu menjadi kaya raya dan hidup dalam kemewahan, jawab Abu Nawas. Namun, suatu hari, dia kehilangan semua kekayaannya karena bencana alam. Rumahnya hancur, tanahnya tandus, dan dia kembali menjadi miskin. Raja Harun al-Rashid mengerutkan kening. Itu bukan kisah yang menghibur, Abu Nawas. Itu adalah kisah yang menyedihkan. Abu Nawas tersenyum. Sabar dulu, Paduka, kisah ini belum selesai. Petani itu tidak menyerah, lanjut Abu Nawas. Dia bekerja keras setiap hari untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia menanam sayuran di ladangnya yang kecil dan menjualnya di pasar. Meskipun hidupnya sederhana, dia tetap bahagia dan bersyukur. Lalu, apa yang membuat kisah ini istimewa? Tanya Raja, masih tidak mengerti. Abu Nawas mendekat ke Raja dan berbisik, suatu hari, ketika petani itu sedang menggali tanah, dia menemukan sebuah kotak tua yang terkubur di dalam tanah. Dia membuka kotak itu dan menemukan sebuah surat dari seorang raja yang hidup berabad-abad yang lalu. Apa isi surat itu? Tanya Raja, semakin penasaran. Abu Nawas tersenyum lebar. Surat itu berisi pesan bahwa siapapun yang menemukan kotak itu akan menjadi raja berikutnya. Petani itu menjadi raja dan memerintah dengan bijaksana dan adil. Raja Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak. Itu adalah kisah yang luar biasa, Abu Nawas. Kau benar-benar pandai membuat cerita yang tak terduga. Abu Nawas membungkuk hormat. Terima kasih, Paduka. Saya hanya ingin menghibur Paduka dengan cerita yang berbeda dari yang lain. Raja Harun al-Rashid sangat senang dengan cerita Abu Nawas sehingga dia memberinya hadiah yang besar. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira, merasa bangga karena telah berhasil menghibur Raja dengan kecerdasannya. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa hidup ini penuh dengan kejutan dan perubahan. Kadang-kadang kita mengalami kesenangan dan kemewahan, tetapi kadang-kadang kita juga mengalami kesulitan dan kemiskinan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi setiap situasi dengan bijaksana dan tetap bersyukur atas apa yang kita miliki. Semoga cerita ini menghibur Anda. Kita lanjut cerita lagi. Di sebuah negeri yang makmur, hiduplah seorang raja yang sangat gemar makan anggur. Ia memiliki gudang anggur yang penuh dengan berbagai jenis anggur terbaik dari seluruh dunia. Suatu hari, Raja mengadakan pesta besar dan memerintahkan agar anggur terbaik disajikan kepada para tamu. Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdikannya, diundang pula ke pesta tersebut. Ia datang dengan pakaian sederhana, tetapi dengan senyum yang penuh arti. Ketika semua orang sedang menikmati anggur, Abu Nawas mendekati Raja. Paduka, kata Abu Nawas, hamba ingin menyampaikan sesuatu tentang anggur yang Paduka sajikan ini. Raja, yang merasa penasaran, mempersilakan Abu Nawas untuk berbicara. Paduka, lanjut Abu Nawas, anggur ini memang sangat nikmat, tetapi ada satu hal yang kurang. Kurang apa? Tanya Raja dengan heran. Kurangnya adalah cerita, jawab Abu Nawas. Setiap anggur yang baik seharusnya memiliki cerita yang menyertainya. Cerita tentang bagaimana anggur itu ditanam, tentang kebun anggur tempat ia tumbuh, dan tentang orang-orang yang terlibat dalam perkebunannya. Raja terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa Abu Nawas benar. Selama ini, ia hanya menikmati anggur tanpa pernah memikirkan cerita di baliknya. Baiklah, Abu Nawas, kata Raja. Kalau begitu, ceritakanlah sebuah cerita tentang anggur.
Abu Nawas tersenyum. Ia mulai bercerita tentang seorang petani anggur yang miskin tetapi sangat mencintai pekerjaannya. Petani itu merawat kebun anggurnya dengan penuh kasih sayang, hingga menghasilkan anggur yang sangat istimewa. Anggur itu kemudian dibawa ke istana raja dan disajikan kepada para tamu. Dan sekarang, kata Abu Nawas mengakhiri ceritanya, kita semua dapat menikmati anggur ini sambil mengingat kisah petani yang telah bersusah payah menanamnya. Raja dan para tamu sangat terkesan dengan cerita Abu Nawas. Mereka menyadari bahwa anggur bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Sejak saat itu, setiap kali raja mengadakan pesta, ia selalu meminta Abu Nawas untuk bercerita tentang anggur. Abu Nawas pun dengan senang hati memenuhi permintaan raja, karena ia tahu bahwa cerita dapat membuat orang lebih menghargai apa yang mereka nikmati. Kita lanjut cerita lagi. Alkisah, di sebuah negeri yang gemah ripah loh jinawi, hiduplah seorang raja yang terkenal bijaksana namun sedikit eksentrik. Sang raja memiliki dua kota kesayangan yang letaknya berdekatan, seolah-olah kembar. Kota yang satu bernama Madinat Al-Hikmah, kota kebijaksanaan, dan yang lainnya Madinat Al-Mal, kota kekayaan. Suatu hari, raja ingin menguji kecerdasan rakyatnya. Ia pun mengumumkan sebuah sayembara yang unik. Barang siapa yang bisa membuktikan bahwa Madinat Al-Hikmah lebih unggul daripada Madinat Al-Mal, akan kuberi hadiah emas seberat badannya. Mendengar pengumuman itu, gemparlah seluruh rakyat. Para saudagar kaya dari Madinat Al-Mal segera menyombongkan diri. Tentu saja kota kami yang lebih unggul. Kami punya emas, permata, dan segala kemewahan. Apa yang bisa dibanggakan dari kebijaksanaan? Sementara itu, para ulama dan cendekiawan dari Madinat Al-Hikmah hanya tersenyum. Mereka tahu, kebijaksanaan jauh lebih berharga daripada sekadar kekayaan materi. Namun, mereka bingung bagaimana cara membuktikannya kepada sang raja. Di tengah kebingungan itu, muncullah Abu Nawas. Dengan senyum liciknya, ia berkata, "Jangan khawatir, wahai para bijak. Biar aku yang turun tangan." Abu Nawas pun menghadap raja. "Paduka yang mulia," katanya, "izinkanlah hamba untuk membuktikan keunggulan Madinat Al-Hikmah." Raja mengizinkan. Abu Nawas lalu meminta izin untuk meminjam seekor keledai dan sebuah keranjang besar. Setelah permintaannya dikabulkan, ia pergi menuju Madinat Al-Mal. Di sana, Abu Nawas berkeliling pasar dan jalan-jalan. Ia berhenti di depan toko-toko mewah dan rumah-rumah megah. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Wahai penduduk Madinat Al-Mal, adakah di antara kalian yang mau menukar kebijaksanaan dengan kekayaan?" Tentu saja, tidak ada seorang pun yang tertarik. Mereka malah menertawakan Abu Nawas. "Untuk apa kami menukar kekayaan dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat dan diraba?" Ejek mereka. Abu Nawas hanya tersenyum. Ia terus berkeliling hingga keranjangnya penuh dengan emas, permata, dan barang-barang berharga lainnya. Setelah itu, ia kembali ke Madinat Al-Hikmah. Sesampainya di hadapan raja, Abu Nawas menumpahkan seluruh isi keranjangnya. "Paduka yang mulia, lihatlah. Hamba telah membuktikan bahwa Madinat Al-Hikmah lebih unggul daripada Madinat Al-Mal." Raja heran. "Bagaimana bisa? Bukankah kau membawa kekayaan dari Madinat Al-Mal?" "Benar, Paduka. Tapi, kekayaan ini hamba dapatkan dengan menukarnya dengan kebijaksanaan. Tidak ada seorang pun di Madinat Al-Mal yang menghargai kebijaksanaan. Mereka lebih memilih kekayaan yang fana. Inilah bukti bahwa Madinat Al-Hikmah lebih unggul, karena di sini, kebijaksanaan lebih dihargai daripada sekadar materi," jelas Abu Nawas. Raja tertegun mendengar penjelasan Abu Nawas. Ia sadar, Abu Nawas benar. Kekayaan tanpa kebijaksanaan akan membawa kesengsaraan, sedangkan kebijaksanaan akan membawa kemuliaan. Akhirnya, raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas dan para cendekiawan Madinat Al-Hikmah. Sejak saat itu, Madinat Al-Hikmah semakin terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, sementara Madinat Al-Mal tetap menjadi kota yang kaya raya namun kurang bijaksana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga terhibur dan bermanfaat.